Tentunya aku punya lagu favorit juga gitu selama SMA itu lagunya dari India yang berjudul Secukupnya. Nah, dari lagu itu dan aku juga menulis gitu salah satu kutipan dari filsafat Stoa atau filosofi teras. Dia itu bernama Seneca. Jadi dia berkata manusia itu memiliki kuasa untuk tidak memiliki apa yang dia ingin miliki, dan dengan gembira dia bisa memaksimalkan apa yang dia terima. Itu menerapkan salah satu dimensi dari jurnalnya Paul Hewit, yaitu SPP kalau nggak salah ya. Kalau masih ingat juga waktu semasa SMA itu kayak social prescribed perfectionism, dan itu tekanan dari orang-orang, ya kan, asalnya itu tekanan dari orang-orang datang ke aku saat aku di kelas 13 istimewa. Nah, setelah aku lama-kelamaan pengen aku pengen bikin standar sendiri tuh, makanya aku ciptakan SOP, self oriented perfectionism. Nah, dokter Gia itu pernah bilang kalau misalkan kita dapat tekanan ya, kita dapat kayak ancaman, bukan ancaman, kita dapat tekanan. Nah, misalkan dari orang tua, kamu harus bisa gini. Nah, kalau kita dapat tekanan itu tuh spesial banget karena apa? Tekanan itu dikasih kepada orang yang memiliki kapabilitas dan bisa mencapai itu. Jadi makanya tidak semua orang bisa dapat tekanan yang bagus. Halo semuanya, Balik lagi bareng kita di podcast with Tutu TV. Sebelumnya kenalin, nama aku Keisha dan hari ini aku bakal ditemenin sama dua host lainnya, yaitu Halo semuanya, aku Zahran dan yang di sebelah kiri aku ada Dan nama gua Clyde. Nah, hari ini kita bakal kedatangan tamu spesial nih. yaitu Bang Izmi. Hai semuanya. Ini abang santai aja, boleh ya sambil nyantai? boleh Bang. Tapi biar penonton pada tahu nih, boleh nggak sih Bang, gua nanya asal lu tuh dari mana sih? Kalau gua kalian dari SMA Negeri 3 kan? Nah, Betul banget, Bang. Betul Bang. Saya alumni di sana. Oh, ternyata Bang Izmi juga alumni dari SMA 3 ya? Betul sekali. Dan saya juga alhamdulillahnya sudah keterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Keren ya. Keren. Saya itu mahasiswa dan saya tentunya berasal dari Sukabumi kayak kalian-kalian. Seperti itu. Oke, mungkin Bang Izmi langsung to the point aja ya. Boleh. Pertanyaan pertama itu, menurut Bang Izmi, bagaimana sih atau apa yang menjadi pendorong terhadap tekanan sosial bagi Bang Izmi? Apakah itu berasal dari teman atau itu berasal dari keluarga? Atau mungkin bisa jadi itu berasal dari media sosial? Oke. Kalau Bang Izmi sendiri sih kan dulunya kelas 10-nya masuk ke kelas cerdas istimewa. Nah, di kelas itu tuh Bang Izmi itu peringkat 50 dari sekian dari satu kelas itu isinya 50 waktu itu. Dan saat itu Bang Izmi itu kan peringkat 50 otomatis dapat tekanan dong dari orang tua, dari teman, dari sekolah juga malah. Bang Izmi dari KESIS. Tapi Bang Izmi ya gitu deh, harus nerima gitu tekanan-tekanan gitu. Kelas 10 itu, tapi setelah kelas 12 Bang Izmi improve. Jadi Bang Izmi itu di kelas 10 dapat tekanan ya? Iya. Karena Bang Izmi itu mungkin istilahnya tertinggal dengan siswa lain di kelasnya. Oke Bang Izmi, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua aja ya. Silakan. Oke nih Bang, sekarang gue yang mau nanya. Pertanyaan kedua tuh, hal apa yang sebenarnya Bang Izmi tidak perlu memaksakan, tapi suka Bang Izmi paksain nih? Oke. Tentunya sesuai yang tadi Bang Izmi jelasin. Bang Izmi itu dapat tekanan sosial gitu, dan ruang lingkupnya itu kan kelas ya. Dan di kelas itu Bang Izmi itu harus mengajar ketertinggalan, dan Bang Izmi itu maksain. Padahal sebenarnya Bang Izmi itu bisa ya udah gitu, nilai saya segitu, saya mau punya segitu ya udah. Dan saya juga alhamdulillahnya berhasil improve dan jadi lulusan terbaik dari sana. Ya. Oke, buat pertanyaan berikutnya, aku mau nanya nih Bang. Kalau misalkan kita semua nih ngejar standar kesempurnaan yang sama ya, kita semua kira-kira masih punya kepribadian atau kita cuma mengcopy paste dari algoritmanya aja? Wah, ini anak-anak zaman sekarang udah pertanyaannya lebih AI semua ya. Oke. Kalau menurut
Bang Izmi selama pengalaman Bang Izmi di sana, sebenarnya Bang Izmi itu malah cenderung mengikuti copy paste algoritma karena Bang Izmi itu masih belum sadar gitu. Aku tuh ngikutin arus, Bang tuh ngikutin arus, tapi ya Bang Izmi itu alhamdulillahnya punya standar, dan standar yang aku ciptain sendiri itu ternyata menguntungkan bagi aku, dan standar-standar orang lain yang ditanamin ke aku hilangin gitu, aku hilangkan semuanya. Dan aku juga ternyata sadar bahwa hidup itu gak harus selalu sempurna, dan harus hidup dengan secukupnya dan menerima apa yang aku punya. Oke. Jadi Bang Izmi itu pada akhirnya dapat memiliki standar yang memang mengikuti diri sendiri, kata hati, Ya. yang tidak mengikuti orang lain lagi. Pada tekanan. Ya. Nah, mungkin Bang Izmi untuk pertanyaan terakhir itu, bagaimana sih cara Bang Izmi itu kayak mengimplementasikan gitu hidup sederhana atau hidup secukupnya, dan mungkin apa sih yang Bang Izmi pikirkan ketika mendengar kata hidup secukupnya? Oke. Menarik nih. Kalian mendengarkan pastinya penasaran kenapa sih aku ngomong secukupnya. Ya tentunya aku punya lagu favorit juga gitu selama SMA, itu lagunya dari Hindia yang berjudul Secukupnya. Nah, dari lagu itu dan aku juga menulis gitu salah satu kutipan dari filsafat Stoa atau filosofi teras, yaitu bernama Seneca. Jadi dia berkata manusia itu memiliki kuasa untuk tidak memiliki apa yang dia ingin miliki, dan dengan gembira dia bisa memaksimalkan apa yang dia terima gitu. Jadi mungkin setelah kita bertiga ya mendengar dari kisah semasa Bang Izmi ini SMA, kita jadi tahu ya bahwa kita itu harus memiliki standar sendiri. Ya, jadi kita tuh jangan ngikutin orang lain gitu. Ya, jadi kayak kita tuh gak bakal tertekan Ya, sama betul. apa ya, standar yang dimiliki orang-orang. Ya, betul. Ya, kita harus prioritaskan diri kita dulu gitu, biar kayak ya udah, karena kita yang menjalani. Ya, biar nggak ada tekanan juga kan kita ngejalaninnya. Mungkin Tapi satu lagi, gua salut banget sih sama Bang Izmi, karena dia ini ya mungkin gak semua orang tuh bisa gitu kayak dia, bisa Bener banget. ngelewatin rintangan kayak tekanan di waktu kelas 10. Gue percaya lu bisa sih kalau kata gue mah. Dan boleh dong Bang Izmi mau nyoba kesimpulan ya dari apa yang, biar kalian kan anak-anak sekarang pasti kayak bingung gitu, abis nanya pasti pengen kesimpulan gitu ya. Nah, itu Bang. Nah, ya udah, ini kesimpulan dari gua. Ya, lihat gua sekarang. Gua saat ini lebih ceria, lebih aktif, dan tidak ingin mengejar keterpaksaan gitu. Jadi, aku itu menerapkan salah satu dimensi dari jurnalnya Paul Hewitt, yaitu SPP kalau nggak salah ya. Kalau masih ingat juga waktu semasa SMA itu kayak social prescribed perfectionism, dan itu tekanan dari orang-orang ya kan, asalnya itu tekanan dari orang-orang tuh datang ke aku saat aku di kelas cerdas istimewa. Nah setelah aku lama-kelamaan pengen improve, aku pengen punya standar sendiri dong, makanya aku ciptakan SOP, self oriented perfectionism, seperti itu. Makanya aku sekarang gitu. Sangat menginspirasi sekali ya. Bang Izmi, terima kasih nih udah menerima undangan dari kita untuk menjadi salah satu bintang atau menjadi salah satu tamu di Tutu TV. Ya. Lalu kalian ada kesimpulan juga kan nih buat abang gitu biar bisa lebih verifikasi lagi? Kita santai aja, kita udah cukupkan kan ini tugas-tugas kalian kan pastinya ya untuk nanyain ke saya juga, dan saya masih ada banyak waktu, silakan mau ngobrol apa gitu, kayak ya ngobrol informal aja. Ayo silakan. Coba kalau gitu abang aja yang nanya nih. Kalian sekarang di kelas apa? Kelas apa? Ya, kelas apa? Terus kira-kira spesialnya kalian di kelas itu apa? Wali kelasnya siapa? Siapa tahu sama nih. Oke, mungkin Apa menarik sih, ini menarik. Coba. Sok. kayak mau jawab atau gimana ini? Boleh. Jadi sebenarnya kita tuh masih kelas 10 ya bang. Wah, Ya, masih Ada kinyis kita ya. ada yang masuk Bang. Terus kelas apa kalian? Terkategorikan nggak kelasnya? Atau udah gak ada kategori-kategorian lagi? Sebenarnya masih ada sih Bang. ya, dan
kebetulan juga kita bertiga ini satu kelas, dan kelasnya itu sama seperti abang sama saya SMA. Oh, kelas yang di Indonesia. Indonesia. Berarti kalian daftarnya pakai jalur apa tuh? Nah, ya itu bang. Kalian peringkat berapa aja nih? Mau di spill kan ini? Aku peringkatnya 50 loh. Coba spill deh, kamu peringkat berapa? Kalau aku sih peringkat 11 bang. Oh, Kalau aku sendiri itu di 13 bang. wah, beda 2. Iya. Ini? Kalau aku tengah-tengah sih. Oh, sekitar 25-an. Ya. itu, Bang. Kalian gimana tuh? Dapat kayak ngerasa juga gak sih? Kayak abang gitu selama kalian kelas 10 nih? Pastinya ngerasa sih. Apalagi kayak ngeliat teman-teman kita tuh jago banyak hal, kayak Iya, betul. mapel, fisika, atau yang kayak yang susah gitu. Pasti Oh. kayak ada tekanan sendiri gitu Pasti, di kitanya sendiri. Tapi ya kita juga harus bisa gimana ya? Kayak jangan maksain diri kita sendiri dong. Biar sama kayak orang lain gitu. Enjoy life bang. Wis. Ya mungkin terus ada satu orang nih bang yang di kelas kita itu, Wah, ini tuh orang itu kayak aneh gitu ya bang. Apa Dia itu? ini orangnya selalu main game, Mhm. terus pemalas, tapi dia itu selalu bisa memenuhi pelajaran tuh. Oh, Jadi dia tuh tetap jago gitu di pelajaran. Balance itu ya, jadi balance. Iya. cuma sama kayak halnya dengan bungsu saya sekarang sih. Wah, Oh, Bungsu. abang bentar. Abang tuh punya anak berapa bang? Coba tebak deh. Kalau dari muka-muka abang sih kayaknya 3 cukup bang. Wih, bener Iya. banget. Iya. Woi. Dan ketiga anak saya itu kalau mau tahu, saya kasih nama Algebra Family. Nah, Oh, Bagus. Nah, algebra tuh Unik kok. kayak jadi saya kasih nama algebra di tengah mereka dan mereka tuh nama-namanya ada unsur X, Y, dan Z-nya. Oh, jadi semacam kayak matematika gitu ya bang? Betul sekali, karena saya sangat suka dengan matematika. Unik sih bang. Ya, silakan mau ditutup lagi. Masih ada pertanyaan nggak nih buat Bang Izmi? Soalnya waktu Bang itu sangat berharga ya. Betul Jadi sekali. kita tuh harus memaksimalkan apa yang ada waktu Bang Izmi. Buat sekarang dicukupkan aja sih bang Boleh. untuk podcast di episode kali ini. Sekarang kita langsung ke pertanyaan Kalau Bang lihat, ternyata begitu. plot twistnya banyak banget ya hari ini. Di episode ini spesial tuh. Ya, makanya jadi nggak boleh lah kena tekanan atau kita bikin tekanan gitu ya. Anggap tekanan itu sebagai tantangan teman-teman. Dan tantangan itu harus diselesaikan gitu. Jangan dihindarin ya Bang ya. Iya, betul sekali. Udah cukup Bro Zahra. Ada yang mau disampaikan lagi? Dari Aku mau ngomong satu kata-kata deh. boleh. Kalau nggak salah aku dapat dari dokter Gia gitu ya, sebagai fans MU juga. Itu wah, sekarang dia kayaknya udah tua banget sih. Nah, dokter Gia tuh pernah bilang kalau misalkan kita dapat tekanan nih ya, kita dapat kayak ancaman, bukan ancaman, kita dapat tekanan. Nah, misalkan dari orang tua, kamu harus bisa gini. Nah, kalau kita dapat tekanan itu tuh spesial banget karena apa? Tekanan itu dikasih kepada orang yang memiliki kapabilitas dan bisa mencapai itu. Jadi makanya gak semua orang bisa dapat tekanan yang bagus. Ya, seperti itu. ternyata Bang Izmi ini fans MU ya. Iya. Ini nama plot twist ini. Ternyata Bang Izmi itu Yang gua sebagai yang fans MU. dari tadi gua garis bawain tuh kayak dia fans MU gitu. Di saat sekarang tuh dia MU tuh lagi terpuruk-puruknya loh. Iya. Tapi dia tetap semangat ya datang ke podcast kita. Betul sekali. Hebat sih emang, mentalnya beda. Ya mungkin sekarang kelihatan ya Bang Izmi itu punya pendirian gitu. Iya. Keren. Terima kasih. Ya mungkin sebelumnya terima kasih ya pada Bang Terima yang kasih, Bang sudah Izmi. datang. Terima kasih, Bang. Terima kasih banget juga. Nanti mah adain hadiah gitu jersey MU gitu kan lumayan gitu ya. Siap. Itu di belakang aja. Oh, di belakang ya. Oke. Ya. Oke, jadi untuk para fans dari Tutu TV, sekian dulu dari video kali ini. Dan terima kasih kembali untuk Bang Izmi yang telah Makasih menjadi banyak ya, Bang pada Izmi. episode kali ini. Semangat ya kalian di sekolahnya, Siap. semangat. Siap. Ya. Bye bye. Bye. Bye-bye semuanya. Yes.